Dari seorang perempuan yang terpaksa menjadi orang tua tunggal semenjak dia bercerai dengan suaminya. Penyebab perceraiannya karena suami perempuan ini selama menikah sering sekali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan ini punya bisnis toko online yang penghasilannya cukup besar untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Awalnya, walaupun dia sering mendapatkan kekerasan dari suaminya, perempuan ini berusaha bertahan demi anak laki-laki sematawayangnya. Sekitar pukul 3 sore, pihak yang berwenang mendapat laporan bahwa ada seorang perempuan yang hilang di sebuah tempat wisata. Perempuan tersebut baru ditemukan keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi dalam keadaan meninggal dunia. Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Cerita ini berawal dari seorang perempuan yang terpaksa menjadi orang tua tunggal semenjak dia bercerai dengan suaminya. Penyebab perceraiannya karena suami perempuan ini selama menikah sering sekali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ditambah lagi, saat itu suaminya tidak bekerja. Sehari-hari, suaminya hanya bermalas-malasan di rumah. Perempuan ini punya bisnis toko online yang penghasilannya cukup besar untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Awalnya, walaupun dia sering mendapatkan kekerasan dari suaminya, perempuan ini berusaha bertahan demi anak laki-laki sematawayangnya. Sampai suatu hari, perempuan ini memergoki suaminya memukul anaknya karena anaknya ini rewel. Dan melihat buah hatinya disakiti, perempuan ini tidak terima. Dia berpikir, lebih baik saya single parent daripada nanti anak saya jadi sasaran pukul suami saya. Sejak bercerai dan menjadi orang tua tunggal, kondisi ekonomi perempuan ini sempat naik turun. Dan kebetulan beberapa bulan sebelum memutuskan untuk bercerai, omset toko online-nya sedang menurun drastis. Tapi perempuan ini bertekad, dia harus tetap bertahan, dia tidak boleh menyerah demi anaknya yang saat itu sudah berusia 8 tahun. Beruntung, selama perempuan ini menjalani usaha, perempuan ini selalu jujur. Dia juga selalu amanah setiap kali menjalankan bisnisnya. Dan karena ini, si perempuan ini jadi punya banyak teman dan mereka saling membantu di saat sulit. Jadi selama menjalani masa sulit, perempuan ini masih bisa memberi makan dan menyekolahkan anaknya. Perempuan ini juga merasa sangat bersyukur karena anak laki-lakinya ini adalah anak yang baik. Anaknya ini tidak pernah rewel dan meminta macam-macam. Anaknya ini juga sangat ceria. Dan dia jadi penyemangat bagi perempuan ini saat perempuan ini mulai merasa lelah. Akhirnya, masa-masa sulit itu pun berhasil dilewati oleh perempuan ini. Perlahan tapi pasti, hasil usaha jualan online ini mulai meningkat omsetnya. Perempuan ini merasa sangat bersyukur. Dia ingin merayakan hasil kerja jerih payahnya. Dia bertanya pada anaknya, apa ada tempat yang ingin anaknya ini kunjungi? Dengan polosnya, anaknya ini bilang, aku ingin naik perahu. Perempuan ini ingat, ada satu tempat wisata alam yang dulu sering dikunjungi oleh perempuan ini dan teman-temannya. Tempat wisata tersebut terkenal akan keindahan sungainya yang masih jernih. Dan di situ juga ada tempat penyewaan perahu. Perempuan ini pun memutuskan akan membawa anaknya berlibur ke sana. Agar bisa puas menikmati keindahan alam dan tidak terganggu dengan keramaian pengunjung, perempuan ini mengajak anaknya pergi di hari kerja.
Perempuan ini minta izin ke sekolah anaknya dengan alasan ada acara keluarga. Dengan hati yang sangat gembira, ibu dan anak ini pergi ke tempat tujuan. Sesampainya di sana, anaknya ini sampai meloncat-loncat saking girangnya. Apalagi waktu anak ini melihat tempat penyewaan perahu. Petugas penyewaan perahu bilang, keputusan mereka datang saat hari itu sangat tepat. Karena kalau mereka datang waktu musim libur atau di akhir pekan, kemungkinan besar mereka tidak akan kebagian perahu saking ramainya pengunjung. Dan dengan hati gembira, perempuan itu dan anaknya menaiki perahu yang dikemudikan oleh petugas. Sekitar pukul 3 sore, pihak yang berwenang mendapat laporan bahwa ada seorang perempuan yang hilang di sebuah tempat wisata. Pihak yang berwenang segera mendatangi tempat wisata tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat ada seorang anak laki-laki yang menangis dan manggil-manggil ibunya. Ada juga seorang petugas penyewaan perahu yang kelihatan pucat pasi. Saat ditanya kronologinya, petugas penyewaan perahu berkata, ibu anak ini jatuh ke sungai, kayaknya terhisap pusaran air di bawah air. Jadi pusaran air itu terbentuk dari bertemunya dua atau lebih arus sungai yang berbeda arah. Dan kalau pusaran air ini berada di bawah permukaan air, itu sangat bahaya. Karena bisa saja dari luar airnya kelihatan tenang, tapi ketika didekati, orang bisa terhisap ke dalam pusaran air tersebut. Dan mendengar cerita ini, petugas langsung menghubungi tim penyelamat. Karena tidak bisa sembarang orang itu mendekati pusaran air di bawah sungai. Orang yang bisa berenang pun belum tentu bisa selamat. Dan tim penyelamat langsung diterjunkan untuk mencari perempuan tersebut. Perempuan tersebut baru ditemukan keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di dasar sungai kurang lebih beberapa meter dari tempat korban dilaporkan hilang. Jasad korban segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Saat diperiksa, kondisi jasad korban masih relatif bagus dan jasadnya belum membusuk. Ada busa dan darah keluar dari hidung dan mulut korban. Ini terjadi ketika korban berusaha mengambil nafas dan air masuk ke saluran nafas korban, dan korban terbatuk-batuk, air itu terkocok di saluran nafas korban. Ini yang menyebabkan terbentuknya busa dan darah. Bibir dan jaringan di bawah kuku korban berwarna kebiruan. Ini menunjukkan ada tanda mati lemas yang sangat jelas. Di tubuh korban tidak ada tanda-tanda kekerasan yang mengarah ke tindak pidana. Ada beberapa luka memar dan lecet tapi tidak mematikan. Perlukaan ini bisa terjadi ketika korban sedang tenggelam dan tubuhnya terbentur benda-benda di air. Dan orang tua korban sangat terpukul mendengar berita kematian korban. Karena mereka mengenang korban sebagai sosok ibu yang sangat luar biasa bagi anaknya. Mereka tahu bagaimana korban ini berjuang keras demi menafkahi anaknya. Dan setelah tenang dan bisa ditanyai, pengemudi perahu pun menjelaskan apa yang terjadi di hari naas itu. Jadi saat itu mereka sedang berkendara menggunakan perahu menyusuri sungai. Tiba-tiba saja anak korban melihat ada seekor capung yang lewat. Anak korban berusaha mengejar capung tersebut sampai ke bagian belakang perahu. Dan tepat saat itu karena gerakan air, perahu ini terguncang agak keras. Anak korban kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Saat itu korban panik. Korban sempat memukul-mukul bahu petugas yang sedang mengemudikan perahu.
Dan kata petugas, saat itu dia sedang bersiap-siap untuk memutar balik perahu. Tapi korban keburu meloncat ke dalam air. Petugas melihat saat itu korban berenang dengan cukup mahir. Korban berhasil meraih anaknya, lalu membawa anaknya ini kembali mendekat ke perahu. Tapi saat itu petugas menyadari wajah korban ini tiba-tiba kelihatan panik, seperti menyadari sesuatu. Korban menaikkan tubuh anaknya ke atas perahu sambil berteriak, "Selamatkan anak saya!" Dan setelah itu tubuh korban tenggelam dengan cepat. Petugas menduga kalau korban ini terhisap pusaran air yang ada di bawah permukaan air. Karena itu, petugas tidak loncat ke sungai dan memilih segera menghubungi pihak yang berwenang. Sekilas, apa yang dilakukan petugas ini seperti tindakan orang yang egois. Seakan-akan petugas ini pengen cari aman sendiri. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh petugas ini sudah benar. Kalau tadi petugas ini nekat loncat ke dalam sungai, sudah pasti dia akan ikut terhisap di pusaran air dan ikut menjadi korban. Dan kalau itu terjadi, anak korban yang masih kecil akan berada di atas perahu sendirian. Petugas penyelamat sempat heran. Jika memang benar korban terkena pusaran air yang ada di bawah, korban sudah pasti tidak akan kuat berenang, apalagi sampai menaikkan anaknya. Waktu regu penyelamat hendak mencari korban, mereka saja sempat kesulitan. Karena saat itu pusaran air memang sangat kuat. Memang korban bisa berenang, tapi perenang profesional yang jago berenang sekalipun belum tentu kuat melawan kekuatan pusaran air tersebut. Sang anak kemudian memberikan kesaksian yang dikuatkan kebenaran ceritanya oleh petugas perahu. Waktu ibunya ini berenang sambil membawanya ke dekat perahu, ibunya berpesan, "Nanti sampai perahu, kamu lepasin ibu, lalu kamu naik ke atas perahu." Awalnya anak ini sambil menangis menolak. Dia nggak mau melepaskan ibunya. Dia ingin ibunya naik ke atas perahu bersama-sama. Tapi ibunya bilang, "Nggak bisa nak, ibu nggak kuat. Ini ada yang narik kaki ibu ke bawah." Dan setelah sampai ke dekat perahu, ibunya mengangkat tubuh anaknya sampai bisa diraih oleh petugas. Dan kata anaknya, ibunya sempat berkata, "Ibu sayang adik," sebelum tubuh ibunya tenggelam. Rupanya saat itu korban menyadari di bawah mereka ada pusaran air. Pusaran air itu menarik tubuh mereka berdua ke dasar sungai. Tapi ibu ini tidak mau menyerah. Dalam hati ibu ini anaknya harus selamat. Karena itu dengan sisa-sisa tenaganya, ibu ini berhasil membawa anaknya ke tempat aman. Walaupun akhirnya sang ibu harus kehilangan nyawa demi anaknya. Rasa sakit akibat kehilangan seorang ibu yang dirasakan seorang anak tidak akan hilang begitu saja. Tapi seumur hidup, sang anak akan terus ingat pengorbanan seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya itu tidak terbatas. Kasih sayang seorang ibu pada anaknya tidak akan berubah sepanjang masa. Untuk para ibu di luar sana, terima kasih karena kalian adalah malaikat bagi anak-anak kalian. Saya doakan semoga semua ibu yang menonton ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.